Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kartika. Saya akan mengajar mata pelajaran ekonomi di kelas ini. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu agar Ibu dapat mengetahui siapa yang tidak hadir pada hari ini. Dwi Novi Irianti hadir ya. Triyogi Desyawati, Vika Aulianisa, ya, kita akan memulai pelajaran, yaitu hari ini kita masuk pada bab konsep ilmu ekonomi dan permasalahan ekonomi. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengenai 3 materi pokok. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi. Yang selanjutnya yaitu ada masalah ekonomi dan ada kebutuhan serta keinginan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari 2 kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Secara garis besar, ekonomi adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia, yaitu yang mencakup tentang kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan konsumsi terhadap barang serta jasa. Timbulnya ilmu ekonomi itu dilatar belakangi oleh 2 hal, yaitu yang pertama, kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan keterbatasan alat pemuas. Permasalahan ilmu ekonomi itu ditekankan pada 2 macam kajian teori, yaitu ada teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Sekarang Ibu mau tanya, ketika Ibu menyebutkan kata mikro, apa yang terlintas di pikiran kalian? Mikro adalah skala kecil, Bu. Sementara makro itu adalah skala yang besar, Bu. Kalian hanya tahu pada sebatas mikro adalah skala kecil dan makro adalah skala yang besar. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar, dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi pada ekonomi mikro itu meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa serta dapat menentukan harga. Itulah yang dijelaskan di ekonomi mikro. Sementara ekonomi makro adalah suatu bidang ekonomi yang menganalisis mengenai keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi makro membahas tentang aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai tentang pertumbuhan ekonomi yang terjadi dan mengenai inflasi serta pengangguran serta dampak apa yang akan terjadi apabila pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak. Ketika pemerintah melakukan atau menaikkan harga untuk pajak, maka perekonomian di Indonesia itu pasti akan mengalami perubahan. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam masalah ekonomi. Oke, masalah ekonomi adalah masalah kelangkaan atau kekurangannya
sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam akibat kebutuhan manusia yang sangat banyak serta alat pemuas kebutuhannya itu sangatlah sedikit. Oke, lalu masalah yang terjadi di Indonesia pada saat ini itu dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat. Lalu, Bu, masalah apa saja Bu yang terjadi di negara Indonesia? Seperti yang kita ketahui, masalah-masalah yang terjadi di Indonesia yaitu antara lain adalah perekonomian di Indonesia itu cenderung tidak stabil alias naik turun. Seperti contohnya apa? Ketika harga minyak bumi naik, maka perekonomian di Indonesia akan mengalami penurunan. Karena apa? Mata uang rupiah itu akan terus mengalami penurunan. Sementara apa? Harga dolar akan terus melambung tinggi. Lalu yang selanjutnya, apa Bu yang melatar belakangi permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia? Yaitu tentang masalah keterbelakangan. Keterbelakangan apa? Keterbelakangan pendidikan, keterbelakangan kesehatan. Negara Indonesia sangatlah memiliki keterbelakangan akan hal itu dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada masalah kemiskinan. Seperti yang kita ketahui anak-anak, bahwa negara Indonesia cenderung memiliki perekonomian menengah ke bawah, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang masih mengalami kemiskinan. Hal itulah yang menjadi permasalahan pemerintah untuk menangani perekonomian yang ada di negara Indonesia. Yang selanjutnya apa Bu? Yang selanjutnya yaitu adalah masalah pengangguran dan masalah ketersediaannya lapangan pekerjaan. Seperti yang kita ketahui anak-anak, ketika pada saat ini kalian duduk di kelas 11, kalian akan naik di kelas 12 dan pasti akan lulus tamat sekolah. Kalian pasti akan cari pekerjaan. Sementara yang lulus semakin banyak, setiap tahun pasti ada saja yang lulus. S1, S2, S3, setiap tahun pasti ada aja yang lulus. Tapi lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan pekerjaan itu sangatlah minim. Hal itu juga bisa menjadi permasalahan perekonomian di negara Indonesia. Lalu ada lagi tentang kelangkaan modal dan inflasi. Hal itulah yang sedang dibicarakan oleh pemerintah kita. Bagaimana caranya pemerintah dapat menyelesaikan tentang masalah perekonomian yang ada di negara Indonesia. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dan keinginan. Bu, apa sih perbedaan kebutuhan dan keinginan? Ibu mau tanya, kalian ada yang tahu apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan? Bu, kebutuhan itu yang kita butuhkan sehari-hari Bu. Kalau keinginan itu kita cuma ingin aja Bu, tapi kita tidak butuh. Seperti itu. Oke, itu akan menjelaskan tentang pengertian kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan untuk manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kebutuhan. Sementara keinginan itu adalah segala semua kebutuhan lain terhadap barang dan jasa yang ingin dipenuhi oleh setiap manusia pada sesuatu yang dianggap kurang. Oke, keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan itu harus dipenuhi, tapi kalau keinginan tidak harus untuk dipenuhi. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan menurut intensitasnya, yaitu ada kebutuhan primer. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Apa Bu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu adalah papan, sandang, pangan, atau sandang, pangan, atau makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan sekunder.
Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang apabila kebutuhan primer itu telah terpenuhi. Apa sih contoh dari kebutuhan sekunder? Contohnya itu seperti alat-alat rumah tangga, lalu seperti buku-buku sekolah, itu adalah kebutuhan sekunder. Dan yang selanjutnya itu adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang dapat terpenuhi apabila kebutuhan sekunder dengan kebutuhan primer itu telah terpenuhi. Contohnya apa, Bu? Kebutuhan tersier. Contohnya yaitu seperti mobil, motor, perhiasan, dan yang lain-lain. Ketika kebutuhan primer dengan kebutuhan sekunder telah terpenuhi, maka kebutuhan tersier baru dapat terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu ada tentang kebutuhan menurut waktunya. Menurut waktunya yaitu ada tentang kebutuhan sekarang. Contohnya seperti ini. Pada saat sekarang ini kita sedang mengalami masalah tentang virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Apa sih yang kita butuhkan saat ini? Yang kita butuhkan saat ini adalah masker, sudah pasti, hand sanitizer, apalagi vitamin. Hal seperti itu adalah kebutuhan sekarang. Sekarang kita lebih butuh itu. Tapi apakah kebutuhan yang sekarang bisa menjadi kebutuhan di masa yang akan datang? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena kebutuhan itu ada jenjang waktunya. Ada yang kebutuhan sekarang dan ada yang kebutuhan di masa yang akan datang. Bu, kalau kebutuhan di masa yang akan datang itu contohnya seperti apa? Contohnya yaitu seperti tabungan untuk masa tua atau kita berinvestasi. Itu adalah kebutuhan untuk masa yang akan datang. Tapi untuk kebutuhan yang masa sekarang, yang harus sekarang kita penuhi dulu. Kita harus penuhi tentang kebutuhan yang ruang lingkupnya itu di kesehatan. Baik itu kesehatan pribadi maupun halayak ramai. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan menurut sifatnya, yaitu ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu apa? Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan akan benda-benda lahir untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Iya dong, contohnya seperti apa? Seperti kita butuh minum, kita butuh makan, kita juga butuh rekreasi. Itu adalah kebutuhan jasmani. Dan ada juga kebutuhan rohani. Apa sih, Bu, kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan untuk mengisi dalam kita. Itu seperti apa, Bu? Contohnya itu untuk mempelajari ilmu agama. Itu adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Itu adalah kebutuhan yang bersifat rohani. Lalu yang selanjutnya itu ada kebutuhan menurut golongannya. Kebutuhan menurut golongannya yaitu ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu hanya untuk diri kita pribadi, hanya untuk kita saja. Contohnya seperti apa? Seperti kalian nih, pelajar-pelajar itu pasti membutuhkan buku, membutuhkan seragam. Tapi untuk diri kalian sendiri, kalian bisa memenuhi itu untuk diri kalian sendiri. Lalu yaitu ada kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu apa, Bu? Kebutuhan masyarakat itu adalah kebutuhan yang mencakup orang banyak. Keinginannya itu sama antara kita dengan yang lain. Contohnya seperti apa? Ya seperti kebutuhan masker. Kita butuh, orang lain pun butuh. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita supaya tetap sehat. Dan ya itu selanjutnya adalah kebutuhan hand sanitizer. Untuk apa? Untuk membersihkan tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan. Itu kebutuhan saya, kebutuhan kalian, dan kebutuhan kita semua. Oke, sampai di sini sudah paham anak-anak? Ada yang ingin bertanya mengenai pengertian dari ilmu ekonomi? Tidak ada? Sudah paham semua tentang pengertian ilmu ekonomi? Ada yang ingin bertanya mengenai masalah ekonomi? Tidak ada? Ada yang ingin bertanya mengenai kebutuhan dan keinginan? Tidak ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti Ibu anggap kalian sudah paham tentang materi kita di minggu ini. Berhubung waktu pelajaran telah habis, dan Ibu menyatakan bahwa kalian tidak ada yang bertanya, berarti Ibu menganggap kalian sudah paham tentang materi yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Oke, pertemuan minggu depan kita akan membahas materi berikutnya. Materi ini Ibu anggap selesai dan kalian sudah paham. Oke, anak-anak,
karena waktu pelajaran sudah habis dan kalian semua juga sudah paham dan mengerti, maka pertemuan minggu ini Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan 3 materi. Pertama, itu adalah biaya peluang. Kedua, ada kebutuhan dan alat pemuas. Dan yang terakhir, ada prinsip ekonomi. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk sumber daya yang digunakan sesuai tujuannya. Atau lebih sederhananya, biaya peluang ini adalah biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Contoh, misal Ani ini sudah lulus sekolah, lalu Ani ditawarkan untuk menjadi pegawai toko dengan gaji per bulan 400.000, namun dekat dengan keluarganya. Yang kedua, Ani ditawarkan sebagai waiters restoran dengan gaji per bulannya 900.000, namun jaraknya agak jauh, tidak dekat dengan keluarganya. Nah, Ani sebagai subjeknya, dia memilih sesuai kebutuhannya, dia memilih sebagai karyawan toko dengan per bulan 400.000, namun dia dekat dengan keluarganya. Nah, biaya peluang ini muncul karena adanya pilihan yang dilihat dari nilai peluang tersebut. Nah, dari sini bisa kita ambil poin-poinnya. Biaya peluang ini muncul karena adanya hukum kelangkaan. Nah, yang kedua poinnya hukum kelangkaan mengharuskan kita untuk memilih dan menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, biaya peluang merupakan biaya yang dikorbankan untuk memperoleh sesuatu yang lain. Biaya peluang dapat dihitung dengan 2 cara, yaitu misal peluangnya ada 2, maka kita bisa nilai biaya peluang itu dengan kita pahami kebutuhan yang sangat kita butuhkan. Nah, kalau untuk yang melebihi dari 2 pilihan, itu kita bisa pilih dengan nilai peluang yang memang lebih terbaik untuk hidup kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, di mana setiap kebutuhan manusia itu terbilang beraneka ragam, karena kebutuhan manusia dulu dengan sekarang itu sangat berbeda, mengikuti perkembangan zaman pada manusia itu sendiri. Di sini pengertian kebutuhan adalah keinginan terhadap barang atau jasa yang bisa berdampak. Misalnya contohnya, ketika seseorang sedang sakit, maka ia membutuhkan obat. Nah, jika tidak meminum obat, maka sakitnya akan bertambah. Contohnya seperti itu, singkatnya ya, sederhananya seperti itu. Dan untuk kebutuhan itu dibagi-bagi menjadi macam-macam kebutuhan. Pertama, ada yang menurut intensitas, lalu ada yang menurut sifat, ada yang menurut waktu, ada yang menurut subjeknya. Maka dari itu Ibu akan menjelaskan apa sih kebutuhan berdasarkan intensitas. Kebutuhan berdasarkan intensitas itu ada 3. Pertama, ada premier, ada sekunder, dan teritas. Pertama, premier adalah dimana kita harus
dimana kita harus memenuhi kebutuhan kita yang wajib. Pertama ada sandang, pangan, papan, itu memang harus diwajibkan. Yang kedua itu ada yang sekunder, dimana kebutuhan sekunder ini ada setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, kebutuhan sekunder ini misalnya komputer. Nah, kalau untuk kebutuhan yang terakhir itu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini muncul ketika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini berhubungan dengan kemewahan, misalnya motor, mobil, dan lain sebagainya. Nah, untuk kebutuhan yang berdasarkan sifat itu ada kebutuhan jasmani dan rohani, di mana jasmani memerlukan olahraga dan rohani memerlukan seperti hal-hal baik, ibadah, dan lain sebagainya. Dan untuk yang berdasarkan waktu itu ada waktu yang sekarang. Misal kalau untuk waktu sekarang kamu lapar, maka kamu harus makan. Nah, itu adalah kebutuhan sekarang. Cuma kalau untuk kebutuhan masa yang akan datang atau masa depan itu adalah menabung, ya. Nah, kalau untuk kebutuhan berdasarkan pihak yang membutuhkan atau subjeknya, pertama ada kebutuhan individu, di mana kebutuhan individu ini sesuai subjeknya. Misal seorang guru ekonomi untuk belajar lebih efisien, maka membutuhkan buku pedomannya, yaitu buku cetak ekonomi. Beda dengan guru matematika yang memang membutuhkan buku cetaknya matematika. Jadi tidak mungkin tertukar, ya. Nah, itu adalah sesuai subjeknya. Nah, kalau untuk kebutuhan bersama atau kebutuhan bersama, segala sesuatu yang dipakai dengan bersama, fasilitas umum misalnya jalan tol, jembatan yang seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau alat pemuas kebutuhan ini dibagi menjadi dua, di mana ada jasa dan ada barang. Kalau jasa adalah yang kalau barang yang tidak berwujud, kalau barang yang kebutuhan yang berwujud, misalnya memenuhi kebutuhan. Kalau untuk jasa adalah pemuas kebutuhan yang tidak berwujud, seperti jasa dokter. Nah, kalau untuk yang barang misalnya nasi gitu, ya. Nah, kalau untuk jenis barangnya itu ada 3. Pertama, barang dengan cara memperolehnya, barang dengan cara memakainya, dan barang dengan cara pengerjaannya. Barang dengan cara memperolehnya itu ada barang bebas, ada barang komplementer, dan terakhir ada barang substitusi. Dimana barang untuk barang cara memperolehnya itu ada barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas ini yang terbilang dengan jumlahnya yang banyak. Itu misalnya seperti udara, pasir, matahari. Nah, kalau untuk yang kedua ini, barang ekonomi adalah barang yang didapatkan dengan cara pengorbanan. Misalnya kamu mendapatkan buku, maka itu harus dibeli. Nah, maka di situ ada sebuah pengorbanan di mana ekonomi kita dikeluarkan. Nah, kalau misalkan untuk yang menurut pemakaiannya itu ada 3, komplementer, substitusi, hanya itu aja sih, ya, 2, ya. Komplementer barang pemuas kebutuhan yang bermanfaat jika digunakan bersama-sama dengan barang lainnya. Contoh, sepeda motor dengan bensin. Nah, itu bisa kita pakai motor jika sudah ada bensinnya. Nah, maka itu adalah barang yang termasuk komplementer yang bisa bekerja dengan barang lainnya. Nah, kalau untuk yang substitusi adalah barang pemuas yang pemakaiannya dapat menggantikan pemakaian lainnya. Misal nasi
dengan singkong ya gantinya, atau nasi dengan gandum seperti itu. Nah, kalau untuk yang barang menurut pengerjaannya, dimana barang mentah yang memang belum diproduksi itu ada baja, batu bara, besi, seperti itulah ya. Nah, kalau untuk yang barang setengah jadi ini memang barang yang masih perlu diolah lagi seperti benang dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir itu menurut bentuknya, yang pertama barangnya tetap dan tidak bergerak, dimana itu adalah gedung, kolam berenang, atau prasarana lainnya ya. Kalau misalkan yang kedua ini bentuknya tetap namun dia bergerak seperti mobil, motor, kereta, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang prinsip ekonomi ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah prinsip ekonomi, di mana pengertian prinsip ekonomi ini adalah kita diartikan itu pengorbanan yang sekecil-kecilnya, namun kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, atau bisa disederhanakan menjadi kita mengeluarkan yang seadanya namun mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk tujuan dan tindakan berdasarkan prinsip ekonomi itu ada mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang kedua, mengurangi konsumsi agar tidak boros. Yang ketiga, mempergunakan kemampuan dan modal yang dimilikinya. Yang terakhir, memperkecil kerugian yang memang berakibat pada kesalahan-kesalahan tertentu. Nah, macam-macam prinsip ekonomi itu ada 3, yaitu prinsip ekonomi konsumen, prinsip ekonomi produsen, dan prinsip ekonomi distributor. Nah, selesai sudah materi yang Ibu sampaikan malam ini. Jika memang ada yang tidak mengerti atau kurang memahami, bisa langsung saja di email Ibu ya, di giarilainia 8@gmail.com. Bisa aja langsung ke situ, atau ke nomor WA Ibu aja boleh, ke 089565351887. Nah, Ibu tunggu kalau misalkan kalian belum mengerti ya. Nanti kalau untuk tugas selanjutnya akan Ibu infokan melalui grup WhatsApp. Mohon untuk selalu stay ya di grup WhatsApp kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita mungkin akan belajar di rumah dikarenakan wabah virusnya itu semakin melebar. Sebelum kita memulai materi pelajaran yang berikutnya, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu atau berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing ya, dimulai. Selesai. Oke anak-anak, berhubung semakin banyaknya merebak virus corona ini, maka dari itu sekolah mengadakan yaitu sekolah online. Yaitu sekolah online ini Bapak ngajarnya itu dari rumah melalui video sebagai berikut ini. Mungkin materi yang berikutnya ini sama seperti materi yang sebelumnya. Bapak akan melanjutkan yaitu materi bab tentang IPS, yaitu tentang motif ekonomi. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit pengertian dari motif ekonomi. Nanti mungkin ada yang Bapak akan berikan tugas kepada kalian masing-masing. Untuk yang pertama itu pengertian dari motif ekonomi adalah setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau bahkan untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi motif ini berasal dari kata motif atau dalam bahasa Inggrisnya motif, yang mempunyai arti itu alasan atau penggerak. Kemudian setiap alasan yang mendorong manusia dalam melakukan kegiatan, perbuatan atau tindakan. Setiap kegiatan, tindakan, maupun perbuatan seseorang didorong oleh sesuatu keinginan atau motif. Kemudian untuk mencapai tujuan tertentu, contoh motif dalam ekonomi ini ada sebagai beberapa contoh Bapak akan kasih tahu. Yang pertama itu seperti seorang petani yang tekun dan rajin agar panennya berhasil dengan baik.
Kemudian ada yang kedua yaitu pemulung bekerja hingga malam agar penghasilannya bertambah. Terus yang ketiga ini ada contohnya seperti seorang pengusaha mempromosikan produknya di televisi agar produknya itu laku. Kemudian ada yang keempat yaitu Portugis ada menjajah Timur-Timur agar mendapat menguasai kekayaan alamnya. Kemudian di sini setiap orang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya semaksimal mungkin yang dapat dilakukannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan langkah-langkah tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dapat dikatakan sebagai tindakan ekonomi. Kemudian dari motif ekonomi ini, tindakan yang dilakukan seseorang pasti mempunyai alasan yang jelas atau karena ada dorongan yang kuat untuk melakukan tindakan ekonomi alami. Kemudian seseorang melakukan tindakan ekonomi ini digunakanlah motif ekonomi. Motif ekonomi adalah usaha atau upaya yang membuat manusia terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Kemudian tujuan dari akhir dari motif ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran. Seseorang melakukan tindakan ekonomi ini didorong oleh berbagai alasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kemakmuran dan dengan adanya dorongan untuk mencari laba maupun dengan adanya suatu prinsip pembaruan untuk inovator. Kemudian untuk memperoleh penghargaan dari masyarakat. Kemudian ada yang ketiga, untuk memperoleh kekuasaan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu ingin melakukan hal-hal yang bersifat sosial. Kemudian kebutuhan setiap orang tidak ada batasnya. Setelah kebutuhan yang satu terpenuhi, akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia berpedoman pada prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal. Jadi tindakan ekonomi ini harus didorong oleh motif dan didasari oleh prinsip ekonomi. Kemudian motif ekonomi ini merupakan alasan seseorang untuk melakukan sesuatu atau dorongan dan dari dalam diri manusia untuk berbuat atau bertindak. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan sendiri, seperti seseorang pelajar mau pergi ke sekolah karena ada keinginan untuk mencari ilmu. Ini nggak kelihatan lama-lama tuh. Terkait dengan pengertian ekonomi, bahwa motif ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi bisa datang dari diri sendiri, bisa pula datangnya dari lingkungan. Motif yang datang dari diri manusia sendiri disebut motif intrinsik, sedangkan motif yang datang dari lingkungan disebut motif ekstrinsik. Di sini Bapak akan menjelaskan dua motif tersebut. Yang pertama yaitu adalah motif intrinsik adalah dorongan melakukan tindakan ekonomi yang timbul atas keamanan diri sendiri. Contohnya tindakan ekonomi yang didorong motif intrinsik sebagai berikut Bapak jelaskan. Agar dapat menghilangkan rasa haus, Bob membeli sebotol air mineral. Kemudian contoh keduanya itu ada nenek memakai tongkat apabila berjalan karena kakinya sakit perlu bantuan keseimbangan. Kemudian yang kedua yaitu ada motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik adalah dorongan melakukan tindakan ekonomi yang didorong oleh lingkungan atau orang lain. Contoh tindakan ekonomi yang didorong dari motif ekstrinsik sebagai berikut. Yang pertama Bapak akan menjelaskan yaitu karena sudah menjadi aturan sekolah, para siswa memakai sepatu warna hitam saat sekolah. Kemudian contoh yang kedua yaitu ayah membeli sepeda motor karena teman kantornya telah memakai motornya. Kemudian Bapak akan menyampaikan materi yang berikutnya, yaitu materi berikutnya ini nanti Bapak akan sampaikan untuk bab berikutnya yang Bapak akan sampaikan. Materi yang berikutnya yaitu adalah pembagian ilmu ekonomi. Ini masih menyambung dari motif ekonomi yang Bapak sampaikan sebelumnya. Pembagian ilmu ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di sini pembagian ilmu ekonomi yang ditinjau dari ruang lingkup ekonomi yang dipelajari. Kemudian cabang ilmu ekonomi yang ada juga dibagi berdasarkan
yang dibahas. Kali ini Bapak akan menjelaskan pembagian ilmu ekonomi dan cabang ilmu ekonomi lah, yang lengkap beserta pembahasan dan definisinya. Di sini pertama Bapak akan menjelaskan pembagian ilmu ekonomi. Di sini apa saja sebenarnya pembagian ilmu ekonomi? Sebenarnya di sini terdapat 3 pembagian ilmu ekonomi secara umum, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi, dan ekonomi terapan. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama, yaitu ekonomi deskriptif. Pengertian ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Ekonomi deskriptif merupakan cabang ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi pada suatu daerah atau negara pada sesuatu masa tertentu berdasarkan data yang ada. Kemudian di sini ada teori ekonomi. Teori ekonomi ini adalah pembagian ilmu ekonomi yang memberi penjelasan yang telah disederhanakan mengenai cara bagaimana sebuah sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Kemudian teori ekonomi ini dibangun atas landasan dari pengamatan, sebab akibat yang didasarkan pada aksi dan juga reaksi yang ada di dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro merupakan jenis teori ekonomi yang mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Hal-hal yang diteliti dalam ekonomi makro meliputi fenomena ekonomi yang luas, misalnya seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Kemudian tujuan ekonomi makro adalah untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskan serta memperbaiki kebijakan ekonomi. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu ekonomi mikro. Pengertian ekonomi mikro yaitu semacam teori ekonomi baru. Teori ekonomi yang mempelajari pelaku, individu, dan rumah tangga, produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Secara khusus ekonomi mikro ini mempelajari bagian-bagian seperti perilaku konsumen dan perusahaan, dan penentuan harga pasar untuk satu jenis barang tertentu, serta kuantitas faktor input barang dan jasa. Kemudian yang terakhir ini dari pembagian ilmu ekonomi, itu ada ekonomi terapan. Pengertian ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Ekonomi terapan menggunakan beberapa ilmu teori ekonomi seperti pengukuran, metode analisis statistik, dan ekonometrika untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan untuk menginformasikan kebijakan ekonomi dengan akurat. Untuk bab berikutnya, Bapak akan menjelaskan beberapa pengertian akan menjelaskan pengertian dari ekonomi syariah, tujuan. Untuk bab berikutnya, Bapak akan menjelaskan materi, yaitu ekonomi syariah. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak ekonomi syariah itu apa? Ekonomi syariah ini merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian ekonomi syariah memiliki 2 hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah, yaitu yang pertama ada Al-Quran, kemudian yang kedua itu ada Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap, tidak dapat berubah-ubah kapanpun dan di mana saja. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan mungkin satu atau dua ahli yang menjelaskan tentang ekonomi syariah. Pertama yaitu menurut Munzir Kaf, di dalam bukunya The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya, juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistika, logika, dan usul fikih. Kemudian yang kedua yaitu ada M.A. Manan, mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan yaitu tujuan dari ekonomi syariah.
Di sini anak-anak mungkin masih banyak yang belum tahu tujuan ekonomi syariah itu seperti apa. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi ini selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi yaitu aspek mikro maupun aspek makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat. Kemudian seorang fukso asal Mesir bernama Profesor Muhammad Abu Zara mengatakan ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh. Di sini akan menjelaskan manfaat ekonomi syariah. Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya. Yaitu yang pertama, di sini akan Bapak menjelaskan 3 manfaatnya. Yang pertama yaitu mewujudkan integritas seseorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Kemudian yang kedua yaitu ada menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian maupun BMT yaitu Baitul Mal dan Tamwil, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan yang di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat yang ketiga, praktek ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Mungkin materi yang Bapak sampaikan itu saja, hanya ada 3 materi Bapak yang Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu ada motif ekonomi, yang kedua ada pembagian ilmu ekonomi, kemudian yang terakhir yaitu ada ekonomi syariah. Di sini Bapak menekankan kepada anak-anak untuk tetap belajar di rumah, jangan keluar-keluar karena kondisinya lagi nggak kondusif dan masih berbahaya untuk di luar rumah. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.